Perkenalkan, nama saya Vera Sipahutar dengan NIM 220658302020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem output dan input pada komputer. Diagram blok komputer yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data, yang kedua CU Central Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang selanjutnya input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang selanjutnya output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. I/O atau input output. Bagian dari ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output terhubung melalui port ini. Selanjutnya ROM atau read only memory atau firmware. Memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik, dan pada awal isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Selanjutnya, address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16,24 atau 32 jalur paralel. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus, dan bus address terdiri atas 4-10 jalur paralel. Yang selanjutnya memori atau random access memory. Memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Selanjutnya, data bus. Jalur-jalur perpindahan antar modal dalam sistem komputer biasanya terdiri dari 8,16,32 atau 64 jalur data yang paralel, karena pada suatu saat tertentu masing-masing salurannya hanya dapat membawa satu bit data. Maka jumlah jaluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada satuan saat lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, perangkat input dengan fungsi sebagai alat input dan output atau terminal. DAM terminal atau non-intelligent terminal, contoh teleprinter, smart terminal, intelligent terminal, contoh mikrokomputer dihubungkan dengan komputer yang lebih besar. Perangkat dengan fungsi sebagai alat input. Input langsung berupa keyboard, pointer device, scanner, sensor, misalnya digigiting kamera, voice recognizer. Input tidak langsung berupa key to tape yang merupakan data ke media bentuk pita atau tape sebelum diprosesnya oleh alat pemrosesan, dan key to disk yang merupakan data ke media magnetik, misalnya disket atau hard disk, sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya, keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, pencipta keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868, dan pada tahun 1887 diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Selanjutnya, keyboard yang digunakan sekarang ini QWERTY. Pada tahun 1973, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO atau International Standard Organization Keyboard. Sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu serial, PS2, USB, wireless.
Jenis-jenis keyboard komputer berdasarkan bentuk dan tombolnya. Keyboard QWERTY ini digunakan sebagai standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Keyboard QWERTY yang banyak digunakan saat ini memiliki tempat bagian yaitu typewriter, key numeric, key function key. Keyboard Dvorak mampu meningkatkan kecepatan pengetikan 10-15% serta mengurangi kesalahan tangan. Dirancang lebih efisien dibandingkan keyboard QWERTY. Keyboard clone break. Keyboard ini dibuat dengan maksudnya menyempurnakan jenis keyboard yang sudah ada, yaitu dengan memisahkan kedua bagian keyboard dengan kiri dan kanan. Bagian kiri dan kanan keyboard dipisahkan dengan sudut 15 derajat dan dibuat miring ke bawah. Selanjutnya, keyboard Maltron. Keyboard yang diproduksi oleh perusahaan Maltron dengan didesain agak cembung ke dalam, seperti di gambar. Yang selanjutnya, jenis-jenis keyboard komputer berdasarkan konektornya. Keyboard serial digunakan pada komputer tipe AT. Keyboard PS atau 2 digunakan pada komputer ATX. Keyboard wireless digunakan pada sejumlah jenis komputer dan laptop. Yang selanjutnya, keyboard di USB untuk menjamin transfer data ke lebih cepat. Selanjutnya, mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan input atau input device yang berfungsi untuk berpindahan pointer atau kursor secara cepat, dan sebagian perintah praktis dan cepat dibuat dibanding dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi setelah berbasis atau GU Graphical User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Umumnya, mouse hanya terdiri dari 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat mouse dilengkapi pula dengan tombol panggulnya atau scroll, di mana terletak tombol ini terletak di tengah. Yang selanjutnya, jenis-jenis mouse berdasarkan sensornya. Mouse mekanik, yaitu mouse dengan sensor mekanik berupa bola karet atau logam di sisi bawah mouse yang dapat berputar ke semua arah. Sensor mekanik tersebut mendeteksi arah putar bola dengan menggerakkan pointer kursor pada layar sesuai arah tersebut. Selanjutnya, mouse optik mekanik sama dengan mouse mekanik, tetapi menambah sensor optik untuk mendeteksi gerakan dari bola mouse. Prinsipnya, mouse ini jenis akan mendeteksi gerakan tangan kita untuk diubahnya sinyal yang dapat dikenali prosesor. Mouse optik menggunakan sinar laser untuk sinar LED atau light emitting diode sebagai pengganti bola mouse untuk mendeteksi pergerakan mouse. Selanjutnya, jenis-jenis berdasarkan konektornya. Mouse serial berbentuk port serial yang terdapat beberapa pin di ujung portnya. Mouse jenis ini digunakan kisaran pada komputer Pentium 1 dan Pentium 3 dan berjenis AT. Yang kedua, mouse PS2, portnya mempunyai ciri khas berwarna hijau di bagian ujungnya untuk membedakan antara keyboard dan mouse, dan biasanya digunakan pada komputer jenis ATX, dan jenis ini masih sering digunakan hingga saat ini. Yang ketiga, mouse USB sangat compatible untuk komputer pada zaman sekarang karena sangat berminat dan berbeda dengan port lainnya. Mouse wireless menggunakan teknologi Wi-Fi yang menggunakan sensor kecil berbentuk USB sehingga mampu digunakan di laptop. Yang selanjutnya, Like Pen. Like Pen merupakan pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain dengan screen atau monitor. Like Pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam. Yang selanjutnya, Touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Selain touchpad, ada juga model unit masukannya yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Yang selanjutnya, joystick dan game pedal. Joystick berbentuk tongkat, sedangkan game pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerakan suatu objek dan komputer.
Yang selanjutnya berkode. Berkode termasuk dalam unit masukan atau input device yang fungsinya untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Yang selanjutnya perangkat output. Perangkat output merupakan keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Perangkat output dapat berupa hard copy device, soft copy device, drive device. Selanjutnya monitor. Komputer biasanya dihubungkan pada peranti display, juga dikenal sebagai monitor. Monitor biasanya tersedia dalam tipe ukuran karakteristik yang berbeda. Selanjutnya macam-macam monitor. CRT monitor. Monitor CRT merupakan monitor menggunakan tabung sinar katode. Monitor CRT dibuat menggunakan tabung hampa untuk layarnya. Selanjutnya monitor LCD. Monitor ini media cairan kristal. Cara kerja monitor LCD ini dengan cara memancarkan sinar melalui kristal cair yang kemudian dipancarkan secara elektrik sehingga membentuk sebuah panel-panel kecil yang data. Selanjutnya monitor LED. Monitor LED berbentuk seperti monitor LCD, lebih ramping. Monitor LED memunculkan sebuah tampilan pada layar menggunakan emisi cahaya. Selanjutnya monitor plasma. Monitor plasma merupakan monitor yang menggunakan gas neon atau xenon yang diletakkan di antara dua lapis plat kaca. Pada lapisan gas dialiri listrik yang memberikan reaksi berupa penciptaan piksel. Selanjutnya pointer print DO matrix. Printer yang menggunakan pita sebagai alat percetakan. Printer inkjet. Jenis printer tipe inkjet ini membentuk karakter grafik dengan kepada cetak yang mempunyai pipa penyedot kecil atau nozzle yang menyemprotkan tinta ke kertas. Yang selanjutnya printer laserjet. Alat pencetaknya tidak menggunakan tinta melainkan menggunakan buku toner dan percetakan tinta merah. Cukup sekian penjelasan saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.